Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih berjumpa lagi dengan saya Andi Saputra. Oke anak-anak, bagaimana nih kabar kalian? Sehat-sehat semuanya ya. Jangan lupa di masa pandemi seperti ini kalian selalu pakai masker, jaga jarak dan sering-sering cuci tangan supaya kita terhindar dari virus corona ya. Oke anak-anak, sebelum kalian mengikuti pembelajaran dari saya, minta tolong bantu untuk subscribe ya, supaya saya lebih semangat dalam membuat video untuk materi pembelajaran berikutnya. Nah anak-anak, video ini adalah video part yang kedua, lanjutan dari materi bentuk aljabar. Nah gimana untuk tujuan pembelajaran kali ini, yakni siswa dapat menentukan suku sejenis dan suku tak sejenis. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan macam-macam bentuk aljabar. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dari saya? Langsung saja kita simak bersama video berikut ini. Suku sejenis dan tak sejenis. Ibu pergi ke toko buah untuk membeli 5 apel dan 3 jeruk. Karena dapat titipan, kemudian ibu kembali dan membeli 7 sirsak dan 4 jeruk. Nah, dapatkah kalian menyebutkan buah yang sejenis yang dibeli ibu? Kira-kira apa yang sejenis? Iya, buah yang sejenis adalah jeruk ya, jadi sama-sama jeruk. Nah, misalkan banyak apel itu adalah X, kemudian banyak jeruk adalah Y, banyak sirsak adalah Z ya. Jadi kita misalkan sebuah variabel ya, apel X, jeruk Y, dan sirsak Z. Maka dapat ditulis bentuk aljabarnya. Tadi kan 5 apel berarti 5X, dan 3 jeruk berarti ditambah 3Y ya. Jadi pembelian pertama itu 5 apel dan 3 jeruk. Kemudian membeli lagi 7 sirsak dan 4 jeruk. Sirsak adalah Z, maka 7Z ditambah 4Y. Nah, suku-suku sejenis adalah apa tadi? Suku sejenisnya kan jeruk. Jeruk adalah Y, maka suku yang sejenis di sini adalah 3Y dan 4Y. Ya, suku yang sejenis 3Y dan 4Y. Kemudian yang tak sejenis adalah 5X dan 7Z. Nah, jadi apa itu suku sejenis? Suku sejenis adalah suku-suku yang mempunyai variabel sama. Contoh, pada bentuk 3XY ditambah 5X dikurangi 4XY ditambah 2Y ditambah XY, maka suku-suku yang sejenis adalah yang sama tadi, 3XY min 4XY dan XY. Jadi sama-sama bervariabel XY. Kemudian suku tak sejenis adalah suku-suku yang tidak mempunyai variabel sama atau variabelnya berbeda. Contoh, pada bentuk 4A ditambah 9B dikurangi C. Nah, karena tidak ada variabel yang sama, maka suku-suku tersebut tak sejenis. Ya, seperti itu. Paham ya antara suku sejenis dan suku tak sejenis. Contoh, manakah dari pasangan berikut ini yang memuat suku sejenis ya? Untuk yang A 13X dan min 3X, yang B 2X kuadrat Y dan 4XY kuadrat, yang C AB dan 10AB. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk yang A, kira-kira sejenis atau tidak sejenis? Iya, sejenis ya, karena mempunyai variabel yang sama yaitu X ya, jadi sama-sama X. Kemudian yang B, sejenis atau tidak sejenis? Tidak sejenis karena mempunyai variabel yang berbeda, yakni X kuadrat Y dan XY kuadrat.
Nah, hati-hati perhatikan pangkatnya di sini ya, karena dia tidak sama. Kemudian yang C, AB dan 10AB. Nah, kira-kira ini sejenis atau tidak sejenis? Iya, tidak sejenis. Iya sejenis ya, karena mempunyai variabel yang sama, yaitu A, B, sama-sama variabel AB. Oke, paham ya suku sejenis dan tidak sejenis? Kalau paham, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yakni macam-macam bentuk aljabar. Nah, yang pertama, jika bentuk aljabar itu terdiri dari satu suku, maka disebut dengan monomial. Mono itu kan satu ya. Contohnya 5Y min 3X, AB 65. Nah, itu kan cuma satu suku ya. Itu berarti monomial. Kemudian yang kedua, jika bentuk aljabar itu terdiri dari dua suku, maka disebut dengan binomial ya. Du ya, dua. Contohnya 6X ditambah 7Y, MN dikurangi 2. Nah, ini kan 6X 7Y dua suku. Ini MN dan 2 suku. ABCD ditambah D kuadrat. Nah, kan ada dua suku, ABC dan D kuadrat. Kemudian yang ketiga, jika bentuk aljabar terdiri dari tiga suku ya, maka disebut dengan trinomial. Tri kan 3 ya. Contohnya A ditambah B dikurangi C. Nah, sukunya kan ada 3, yaitu A, kemudian B, kemudian min C. Misal lagi 5 ditambah P ditambah Q. Nah, 5, kemudian P, kemudian Q, dan sebagainya ya. Nah, bentuk aljabar yang terdiri dari dua suku atau lebih ya, jadi lebih dari satu pokoknya, itu disebut dengan polinomial. Nah, sehingga binomial, trinomial, kuadramial ya, itu juga disebut polinomial. Jadi ini ada banyak sekali ya, itu disebut polinomial. Banyak ya, polinom itu suku banyak, jadi sukunya banyak, lebih dari satu ya. Oke, contoh, sebutkan nama dari macam bentuk aljabar berikut ini. Nah, yang A, 2P kuadrat dikurangi 3Q kuadrat ditambah R kuadrat. Kemudian yang B, min 4AB. Yang C, 2 dikurangi 7XYZ. Nah, coba kita selesaikan bersama ya. Untuk yang A, 2P kuadrat dikurangi 3Q kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, ini ada berapa suku? Ada 3 suku. Nah, kalau ada 3 suku berarti disebut trinomial ya. Ingat, tri kan 3. Kemudian yang B, min 4AB. Nah, ini ada berapa suku? 1 ya, karena ada satu suku maka disebut dengan monomial. Mono, diingat-ingat ya, mono itu 1. Kemudian yang C, 2 dikurangi 7XYZ. Nah, ada berapa suku di sini? Ada 2, yaitu 2 kemudian min 7XYZ. Maka disebut dengan binomial karena memiliki 2 suku. Nah, mudah ya untuk materi aljabar. Untuk mengecek pemahaman kalian, silakan kerjakan soal latihan berikut. Untuk yang nomor 1, tentukan pasangan berikut yang memuat suku sejenis dan tak sejenis. Ya, tinggal disebutkan saja ini sejenis atau tak sejenis, seperti itu. Kemudian yang nomor 2, sebutkan suku sejenis dari bentuk aljabar berikut. Nah, silakan disebutkan, misalkan A di sini yang sejenis siapa dengan siapa, siapa dengan siapa, seperti itu ya. Yang B yang mana dengan yang mana, seperti itu ya. Kemudian yang nomor 3, sebutkan nama dari macam bentuk aljabar berikut. Nah, yang A ini apa namanya, yang B, yang C, yang D.
Kemudian yang E, nah ingat kalau pangkat 3, kalau kamu punya 2 pangkat 3 itu artinya kan 2 kali 2 kali 2. Nah seperti itu termasuk ada berapa suku nanti. Nah, kemudian yang F, nah kalau ada perkalian seperti ini bagaimana mengerjakannya? Ya kan tinggal dikali ini kali ini itu aja ya, nanti berapa sukunya, seperti itu. Oke, kalau tidak paham nanti bisa ditanyakan ya. Nah, itu tadi materi mengenai bentuk aljabar. Bagaimana? Masih bingung? Kalau bingung jangan malu-malu untuk bertanya ya. Silakan bertanya, bisa melalui WhatsApp, Instagram, kemudian Google Classroom atau media sosial yang lain. Pasti saya jawab ya. Nah, cukup sekian dari saya. Simak video-video pembelajaran dari saya berikutnya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.